Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dengan Dini dan Tante Dora. Ya, sore ini kita mau ngobrol tentang apa, Dini? Kan tadi Tante janji kita mau ngobrol tentang burung Raja Wali. Oh iya, burung Raja Wali ya. Iya Tante, itu di Alkitab ada ya Tante? Ada. Jadi di Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang menyampaikan atau membahas tentang burung Raja Wali ya. Dan beberapa di antaranya dari Mazmur 103 ayat 5 yang demikian bunyinya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu seperti pada burung Raja Wali ya. Oh iya. Dan satu lagi di Yesaya 40 ayat 1, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gitu Dini. Oh iya Tante. Ayat itu menguatkan kita ya Tante. Jadi kekuatan diberikan Tuhan bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Nah, Dini pernah dengar nggak lagu Bagai Raja Wali yang dulu pernah dinyanyikan oleh Nikita? Yang mana Tante? Yang Tuhan adalah kekuatanku. Pernah? Coba ya Tante. Coba, kayaknya pernah dengar itu Dini. Ya, coba Dini coba. Kalau Dini tahu, Dini nyanyi ya. Iya Tante. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ternyata Dini tahu juga ya lagunya. Iya Tante. Ya, Tante, apa uniknya ya burung Raja Wali itu kok bisa dijadikan lagu gitu Tante? Iya, jadi burung Raja Wali ini memang adalah burung yang mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri Dini. Oh aja itu Tante? Banyak ya, ada beberapa, tapi nanti coba Tante akan ceritakan satu-satu yang Tante ingat ya. Iya Tante. Nah, yang pertama, burung Raja Wali ini tinggalnya di tempat yang paling tinggi. Biasanya di puncak Gunung Karang, dan dia membuat sarangnya di pohon yang paling tinggi juga. Gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau burung Raja Wali ini tinggal di alam bebas, maka dia menjadi burung yang paling bersih di antara burung-burung lainnya. Oh gitu. Iya,
Tapi kalau dia ditangkap manusia dan ditempatkan di dalam sangkar, dikasih makan, maka dia akan jadi burung yang paling kotor di antara burung-burung lainnya. Itu Dini. Oh gitu ya. Ya, jadi itulah kita sebagai manusia juga di dalam hidup ini kita harus mencari tempat yang tinggi, kita mendekatkan diri pada Allah yang Maha Tinggi ya. Itu supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi, tidak tercemar oleh apa yang sekarang ini memprihatinkan yang terjadi di dunia ini ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan gitu. Kita mencoba dan berusaha menjaga kekudusan kita dengan makin dekat dengan Tuhan. Gitu Dini. Oh iya Tante. Nah, yang kedua, tadi kan induknya ini membuat sarang ya di atas pohon yang paling tinggi tadi ya. Jadi sarangnya itu terbuat dari ranting-ranting yang berduri dan ada dedaunan di situ. Itu untuk meletakkan anak-anaknya yang baru menetas, dan induknya memberi makan dan merawat anak-anaknya itu. Baik ya, iya. Binatang aja, hewan aja baik ya terhadap anak-anaknya, apalagi manusia. Ya pasti juga manusia pun berbuat seperti itu kan untuk keluarganya. Nah, ketika anak-anaknya ini berusia 6-7 minggu, maka bulu-bulu halus mulai timbul, tapi baru bulu halus, tidak bulu kasar yang timbul. Nah, induknya akan membongkar sarang. Membongkar sarang? Iya, membongkar sarang. Jadi dengan sarangnya dibongkar, anak-anak Raja Wali ini merasa kedinginan. Tapi kedinginan itulah yang merangsang sehingga bulu-bulu kasarnya mulai timbul memenuhi tubuhnya. Ya, dan pada usia ke 11-12 minggu induk ini pun akan menggoyang bangkitkan sarangnya. Jadi dia menggoyang-goyangkan sarangnya sehingga anak-anaknya ini satu persatu jatuh, dan yang jatuh ini berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya mencoba terbang supaya tidak terjatuh. Dan apabila dia gagal, maka induknya ini segera menyambar dan meletakkan lagi di sarangnya. Demikian berulang kali, digoyang-goyangkan, anaknya jatuh, mencoba terbang, ketika gagal, diambil, ditaruh lagi di sarang. Dan sampai anaknya ini berhasil terbang. Dan uniknya, ini dilatih satu persatu anak-anaknya. Jadi bukan semuanya ketika digoyang-goyang langsung berjatuhan semua, enggak, tapi satu persatu gitu. Jadi sampai semua anak-anaknya dapat terbang. Oh gitu, unik sekali ya. Iya, jadi kadang-kadang Tuhan memakai rasa sakit atau penderitaan di dalam hidup kita ini supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kayak tadi, burung yang tadinya tidak bisa terbang menjadi bisa terbang. Demikian juga kita, ya. Tuhan melatih kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, burung Raja Wali ini adalah bisa disebut sebagai keluarga abadi. Artinya apa, Tante? Bukan berarti abadi tidak pernah mati, tapi maksudnya di dalam hubungan dengan pasangannya, mereka tetap setia sampai maut memisahkan. Setelah pasangannya mati, baru burung ini mencari pasangan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya burung Raja Wali itu juga memiliki mata yang tajam, sangat tajam. Jadi sampai 8 kali lipat ketajaman mata manusia. Wow, hebat banget. Ya. Dan dia bisa melihat mangsanya dari jauh, mengincar dan menyambarnya. Nah, kita manusia pun harus memiliki visi yang jelas, yang tajam di dalam hidup kita ini. Tujuan hidup kita harus jelas. Kemudian kita juga menggunakan mata kita dengan baik ya. Dengan ketajaman yang kita miliki, kita harus mampu membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang sempurna, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu, Dini. Iya, Tante. Nah, selanjutnya lagi, burung Raja Wali ini memiliki siklus pembaharuan. Jadi ketika usianya mencapai setengah dari umurnya,
maka dia akan mengalami rontok bulu, ya. Rontok bulu, ya. Jadi rata-rata burung Raja Wali itu kan usianya panjang. Panjang Tante, lama ya? Ya. Jadi bisa ada yang bahkan mencapai 120 tahun. Nah, kalau burung itu mencapai 120 tahun, maka pada saat dia 60 tahun, dia akan mengalami rontok bulu. Dan rontok bulu ini bisa berlangsung lama, bisa sampai 1 tahun. Nah, pada saat itulah burung Raja Wali mencari tempat yang tinggi, yang nyaman bagi dia. Kemudian dia mencari hangatnya matahari. Kemudian dia dengan sabar dan setia menjalani proses itu, bulunya rontok kemudian tumbuh kembali, dan itu sangat menyakitkan sebetulnya. Tapi setelah 1 tahun bulunya kembali baru, maka itu menjadi kekuatan bagi burung Raja Wali itu untuk melanjutkan hidupnya. Jadi demikian juga kita, kadang-kadang Tuhan memakai penderitaan yang kita alami itu untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dan mendapat kekuatan Tuhan untuk kita dapat melanjutkan hidup kita, untuk kita dapat lebih baik lagi di dalam hidup kita, gitu ya. Oh gitu Tante. Ya, dan ada lagi, burung Raja Wali ini pada ketinggian tertentu dia tidak terbang dengan kekuatan sayapnya, tapi dia melayang, dia menggunakan kekuatan angin. Burung Raja Wali ini termasuk burung yang tidak takut badai. Dia tahu kapan badai datang dan dia siap menerjang badai. Pada saat badai datang dia membentangkan sayapnya dan dia melayang melalui badai itu. Dia bisa terbang lebih tinggi lagi jadinya. Oh, bagus banget ya. Ya, jadi kita pun seperti itu. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan merasa tidak mampu. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, maka segala sesuatunya akan menjadi mungkin. Kita akan dapat melintasi badai kehidupan kita. Dan yang terakhir, burung Raja Wali ini bisa disebut mati dalam keagungan. Mati dalam keagungan. Ya, mati dalam keagungan. Jadi ketika dia ajalnya sudah hampir tiba, dia mencari tempat yang tinggi, yang nyaman buat dia. Kemudian dia menutupi tubuhnya dengan kedua sayapnya dan dia memandang ke arah matahari, lalu mati. Itu makanya dia disebut mati dalam keagungan. Sebetulnya masih banyak lagi keunikannya Dini. Kalau Dini mau tahu, Dini bisa baca di buku ataupun cari di internet ya. Iya Tante. Oke, nah kita istirahat dulu. Nanti kita sambung lagi dengan nyanyian yang lain, tapi yang judulnya masih Bagai Raja Wali. Oh ada ya Tante? Ada lagu lainnya, judulnya Bagai Raja Wali juga, tapi tidak seperti yang tadi kita nyanyikan ya. Oke Tante, kita minum teh dulu. Ya, kita minum teh dulu ya. Oke.